Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Tidak ada nasab itu diunggulkan. Bukan belum apa-apa bicara nasab, bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucu dan raja, karena saya cucunya raja. Termasuk ini secara tersirat mengatakan, hei, kalian itu bukan zuriyah Rasul, wahai keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau mengatakan itu kepada kesultanan, contoh sultan-sultan, Gusti Patih ini, kepada ulama-ulama dari zuriyah Wali Songo, zuriyah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah terus bagaimana, Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan, tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau kita menyebutkan, hei kalian itu sudah terputus, hei kalian itu bukan zuriyahnya Rasulullah, karena Wali Songo itu bukan zuriyah Rasulullah. Kalau dengan sengaja dan tahu dia bahwa itu tidak benar, dengan sengaja menuduh tersebut, maka kembali kepada dirinya. Ilmu nasab nggak bisa begitu, nggak bisa sembarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini, harus lengkap sampai kelimanya. Kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. 432 aja nggak bisa, ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik, biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak dianggap saya berdusta, saya akan baca silsilah ini. Ya. Di sini bahkan sampai Sultan Hasanuddin dulu. Bukan sampai Sultan Hasanuddin saja, ini dibuat skema. Tapi ada keterangan di dalamnya, di antara keturunan-keturunannya adalah Salatin, Cirebon, Banten. Di antaranya Sultan-Sultan Cirebon, Sultan-Sultan Banten, ada di sini keterangannya. Ya, bukan saya mau cari muka lain sebagainya, muka saya sudah nempel. Dimanapun saya selalu menjelaskan ini, jawaban untuk orang-orang yang ingkar. Wali Songonya habaib, karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, Nagobatul Ashraf, di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya, bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Yang ngomong bukan Ana, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robitoh Alawiyah. Mau protes ke Robitoh, ayo. Mau protes ke Nagobatul Ashraf, Habib Ali Zainal Abidin. Karena pada dasarnya orang yang mengaku-ngaku bernisbah kepada yang bukan ayah kandungnya, kufur hukumnya, kata Rasulullah. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Manid da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu. Siapa orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, bukan nisbat keturunannya, leluhurnya, dia tahu itu, dia sengaja melakukannya, bahwa kufur atau faqad kafara dalam riwayat yang lain, maka sungguh-sungguh telah kufur.
Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka. Di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tidak bernasab kepada selain bapaknya, dia nggak mau akui bapak kandungnya, mal'un, terkutuk, terlaknat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Di dalam riwayat yang lainnya ada juga keterangannya, man raghiba an abihi, siapa orang yang membenci ayahnya, siapa orang yang tidak mengakui garis keturunan ayahnya, dia malah menyandarkan kepada yang lainnya, maka sama saja ketika dia sengaja melakukannya, faqad kafara, kufur hukumnya. Dan di dalam riwayat yang lainnya ada kelanjutan kalimat dari Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir au aduwallah, siapa orang yang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir atau hei musuhnya Allah. Nah, kebanyakan wali songo, anak-anak para wali songo, kenapa? Karena tidak menjaga. Mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Robito, jangan salahkan Nagoba. Kalau Robito, kalau Nagoba mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada, karena tidak menjaga tadi. Dan sekalipun ada dari jalur dia sama dengan mengatakan hei kafir, berarti karena orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dengan sengaja kufur hukumnya. Berarti kalau kita menuduh mereka beliau-beliau ini putus, berarti kita menuduh mereka itu kufur. Kalau ternyata tidak benar dan bahkan buktinya otentik, di Kesultanan masih ada manuskrip silsilah dari Sunan Gunung Jati, dan itu benar, valid, kemudian divaliditas juga oleh ulama dari Hadramaut, maka berarti kalau dengan sengaja menuduh sama dengan menyebutkan kafir, balik lagi kepada yang menuduhnya. Bukan hal yang ringan. Kalau tidak tahu, wis menang baik. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen nasab yang ada itu dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, kesohihannya. Yang nggak jelas nggak ada. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Datang ke Robito, kalau diakui, diteliti dengan benar ya udah. Ana nggak mau jadi Habib, dikiranya enak kan? Jangan menggunakan nasab untuk ngasab, artinya mencari uang. Yang penting akhlak. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ya Bani Hashim, la ya'tini nasu yawmal qiyamati bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Hai Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai nanti manusia pada hari kiamat datang kepadaku dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma membawa nasab kalian saja. Nanti memalukan. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para ulama sepakat. Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Tidak ada yang lebih merasa mulia kecuali dengan takwa. Itulah ajaran agama Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. Kenapa? Zat. La u'adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Selain takwa dan ilmu dalam agama Islam,
tidak dicatat. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Kemudian man ayyara Muhammad, man batta bihi amalu, lam yusri' bihi nasabu. Siapa orang yang amalnya sedikit atau amalnya buruk, maka nasabnya tidak akan menolongnya mempercepat sampai pada keridhaan Allah, tidak akan mempercepatnya sampai pada kemuliaan. Nah, terus kok bisa, Beb? Karena banyak anak cucu keturunan Wali Songo. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Baik, saya bacakan supaya otentik. Ada Kanjeng Sinun, dari mulai Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati, Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Gelar Syarif itu sama dengan Sayyid, sama dengan Habib. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya tidak semua dzurriyyah Rasul langsung dikatakan Habib. Tidak, hanya orang yang sudah umurnya matang dewasa, alim, kemudian akhlaknya bagus. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antar umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antar satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama. Ada habib kelakuannya nggak bener. Ada habib suka mabok, suka maksiat, suka zina, suka melacur. Kalau ada habaib yang seperti itu, wajib ente tegur, wajib ente nasihati. Tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara. Kalau ente nggak tegur, kalau ente nggak nasihati, para habaib, para anak cucu Rasulullah yang melakukan maksiat, ente sebagai umat yang nggak tegur, ente nggak nasihati, besok di akhirat ente bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Rasulullah SAW. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang narasi tidak bisa dihindari. Di era metaverse, narasi memiliki kekuatan yang bisa merobohkan tembok kecongkakan, kesombongan, dan kekuasaan yang dibungkus dengan kebohongan. Narasi yang kuat secara gagasan dan didukung data empirik serta diartikulasikan dengan apik akan memiliki daya dobrak yang menjungkalkan. Kita bisa simak dengan cermat perang narasi yang terjadi antara oknum Ba'alawi dan zuriat Wali Songo yang begitu menarik untuk diikuti dengan seksama. Sebagaimana yang sudah mahfum kita simak, Kiai Imaduddin Utsman, Duriat Sultan Banten yang notabene adalah Duriat Wali Songo, menantang debat ilmiah kepada pihak Ba'alawi yang selalu mengklaim sebagai Duriat Nabi paling absah. Padahal dari segi etika, jauh dari yang menjadi ekspektasi umat. Dari segi dakwah, oknum Ba'alawi selalu menggaungkan nasab dan bernarasi sangat kasar di luar etika orang Nusantara yang santun dan sopan. Hal ini bisa kita ambil contoh seperti dakwah yang diperlihatkan oleh Bahar bin Smith. Bahkan upload video terbaru dengan songong Bahar bin Smith menyatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sekalipun ada, itu dari jalur perempuan. Itu artinya nasab yang mengaku zuriat Wali Songo terputus secara nasab. Narasi yang dibangun Bahar bin Smith tidak meyakinkan tantangan Kiai Imaduddin Utsman secara ilmiah. Bahkan semua narasi yang diupload oleh klan Ba'alawi hingga kini tidak mampu meyakinkan publik akan keabsahan nasab Ba'alawi
yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya apa yang diungkapkan oleh Kiai Imaduddin Utsman bahwa nasab Ba'alawi tidak terbukti secara ilmiah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW benar adanya. Sebagai publik, tentu kita sangat mengharapkan jawaban cerdas dan meyakinkan dari pihak Ba'alawi bahwa nasab Ba'alawi tersambung secara ilmiah dengan data yang kuat dan terbukti secara ilmiah, semisal melalui tes DNA dan data kitab yang meyakinkan. Hal ini sangat penting bagi umat agar umat tidak salah mencintai sosok-sosok suci yang diharapkan menjadi sandaran hidup, sehingga umat tidak tertipu oleh balutan narasi dzurriyyat Nabi yang dianggap suci oleh umat Islam, padahal akhlaknya jauh panggang dari api. Sebagai orang yang mencintai dzurriyyat Nabi dengan tulus, kita berpandangan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman merupakan tindakan yang sangat mencerahkan dan wajib kita dukung, sehingga kita sebagai umat tidak lagi tertipu dengan orang-orang dawir yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap endingnya jelas dan terang benderang siapa yang sesungguhnya dzurriyyat Nabi. Apakah dzurriyyat Wali Songo atau pihak Ba'alawi yang selalu mengklaim sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Bahar Smith melakukan live di channel YouTube pribadinya, Sayyid Bahar bin Sumaid Official. Dalam live itu ia menerangkan tentang nasab Habib Ba'alawi Yaman. Live itu diberi judul kemudian Live Bantahan Habib Bahar atas pernyataan Imaduddin Utsman dan bagi yang mengaku cucu Wali Songo. Dalam video itu dapat kita saksikan Bahar berusaha menampilkan bukti tentang keabsahan nasab para Habib di Indonesia. Di antara kitab yang dijadikan rujukan adalah Kitab Nasab Tahdzubul Ansab karya Al-Ubaidili dan As-Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Penyampaian Bahar ketika mencari dalil mulai dari bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai anak Siti Fatimah sampai Ahmad bin Isa itu tidak ada masalah. Walau dengan bacaan yang salah secara ilmu nahwu dan sorof ketika membaca hadis dan kitab, namun keterangannya masih dianggap tidak melenceng. Kitab yang dijadikan rujukan untuk mencari dalil tentang Muhammad An-Nakib, Isa Ar-Rumi, dan Ahmad bin Isa adalah Kitab Tahdzibul Ansab dan As-Sajarah Al-Mubarakah. Dua kitab primer ilmu nasab tertua, sampai di situ tidak ada masalah. Namun ketika mencari dalil apakah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah, Bahar tidak menggunakan dua kitab itu, tapi ia nganceleng ke kitab abad 12 Hijriah yang ditulis oleh kalangan Habib sendiri, yaitu kitab Syahrul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Hal itu sama dengan yang terjadi dengan Habib Rizik Syihab atau HRS ketika menjelaskan nasab para habaib. HRS juga awalnya pakai data kitab Mu'tabar, tapi ketika menerangkan apakah Ahmad punya anak bernama Ubaidillah, ia juga nganceleng ke kitab Khulasatul Athar karya Al-Muhibi yang ditulis abad 12 Hijriah. Kenapa demikian? Karena memang kitab-kitab pegangan ahli nasab dari masa ke masa, mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 Hijriah, tidak ada yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Padahal anaknya yaitu Alawi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah. Harusnya nama Alawi bin Ubaidillah sudah tercatat di kitab abad ke-5 sebagai cucu Ahmad bin Isa. Sebagai turunan Nabi Muhammad SAW, nyatanya tidak ada. Hal lain yang Bahar sampaikan adalah tentang Wali Songo. Menurut Bahar, Wali Songo itu habaib, tapi turunannya tidak ada alias terputus. Tidak ada keturunan Wali Songo. Ini yang lucu. Bahar seperti lupa kalau Kesultanan Cirebon masih ada sampai sekarang, dan sultannya secara estafet adalah keturunan garis laki-laki dari Sunan Gunung Jati. Mengenai nasab Wali Songo sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW memang masyhur, tetapi jalur silsilahnya ada beberapa riwayat berdasarkan manuskrip kuno
dan ranji yang tersimpan. Di antaranya disebut bahwa Sunan Gunung Jati itu keturunan Musa Al-Kadim. Ada juga disebut sebagai keturunan Ubaidillah sama dengan para habaib. Ada juga naskah kuno yang menyebut Al-Hasani. Ini memerlukan penelitian serius. Yang jelas keturunannya ada dan terbukti secara de facto dan de jure. Karena misalnya para Sultan Cirebon itu diangkat Sultan, tentu ada surat legalisasi pengangkatannya. Dan tentu syarat utama adalah keturunan Sunan Gunung Jati. Diketahui, pimpinan Majelis Ababu Rasul Indonesia, Syekh Alwi Iskandar bin Muhammad Misbah bin Muhammad Ali Hasan bin Ahmad bin Muhammad Syarif, atau lebih akrab dengan sapaan Sayyid Syekh Alwi. Beliau adalah keturunan ke-19 dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan merupakan keturunan ke-25 dari Abdul Malik Az-Zamad Khan. Jadi ketika Bahar katakan Wali Songo itu tidak ada keturunannya, terbantahkan secara ilmiah. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Wali Songo bukan dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya. Ada yang mengatakan demikian. Maka saat ini saya membawa salah satu kitab Syamsul Zahirah juz kedua, karya seorang ulama dari Hadramaut, Sayyid Abdurrahman Al-Mashhur. Beliau adalah mufti Tarim. Sekitar 112 tahun yang lalu beliau datang ke Indonesia, diantaranya ya, keliling dunia, diantaranya ke Indonesia, dan juga ke Cirebon, ke Ampel, ke Palembang, datang silaturahim ke Kesultanan. Beliau mendata siapa saja dzurriyyah Rasulullah SAW yang ada di kisaran Indonesia, termasuk di tanah Cirebon. Maka beliau juga memahami tentang Gusti Sinun Kanjeng Sunan Gunung Jati. Maka beliau mencari siapa dzurriyyah-dzurriyyahnya, di antaranya keluarga kesultanan. Beliau datang dan beliau menuliskan tentang silsilah dzurriyyah Rasul dengan berbagai qabilahnya. Maka ini sebagai bukti otentik dari mufti Tarim Hadramaut yang meyakini bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul. Saya buktikan. Ini masih berbahasa Arab. Pada halaman ke-531, ini supaya ditashih langsung oleh keluarga kesultanan dan oleh para guru-guru langsung di sini. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini dusta, silakan koreksi saya. Tapi ini saya punya bukti bahwa Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati adalah habaib. Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati adalah dzurriyyah Rasul, ahlul bait Rasul. Qat'i, tidak bisa diganggu-gugat. Orang-orang yang baru datang kurun berikutnya ke Indonesia, entah dari Hadramaut, entah dari Makkah, Madinah sekalipun, jika mereka menafikan tentang Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul, berarti mereka berdusta. Betul? Supaya tidak dianggap saya berdusta, saya akan baca silsilahnya. Ya. Di sini bahkan sampai Sultan Hasanuddin dulu. Bukan sampai Sultan Hasanuddin saja, ini dibuat skema. Tapi ada keterangan di dalamnya, di antara keturunan-keturunannya adalah Salatin, Cirebon, wa Banten. Di antaranya Sultan-Sultan Cirebon, Sultan-Sultan Banten, ada di sini keterangannya. Ya, bukan saya mau cari muka lain sebagainya, muka saya sudah nempel. Dimanapun saya selalu menjelaskan ini jawaban untuk orang-orang yang ingkar. Karena pada dasarnya orang yang mengaku-ngaku bernisbah kepada yang bukan ayah kandungnya, kufur hukumnya kata Rasulullah. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Manid da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu. Siapa orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, bukan nisbat keturunannya, leluhurnya, dia tahu itu, dia sengaja melakukannya, bahwa kufur atau faqad kafara dalam riwayat yang lain, maka sungguh-sungguh telah kufur. Di dalam riwayat yang lainnya ada juga keterangannya, man raghiba an abihi, siapa orang yang membenci ayahnya, siapa orang yang tidak mengakui garis keturunan ayahnya,
dia malah menyandarkan kepada yang lainnya, maka sama saja ketika dia sengaja melakukannya, faqad kafara, kufur hukumnya. Dan di dalam riwayat yang lainnya ada kelanjutan kalimat dari Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir aw aduwallah, siapa orang yang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir atau hei musuhnya Allah, termasuk ini secara tersirat mengatakan hei kalian itu bukan dzurriyyah Rasul, wahai keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau mengatakan itu kepada kesultanan, contoh sultan-sultan, Gusti Patih ini, kepada ulama-ulama dari dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, kalau kita menyebutkan hei kalian itu sudah terputus, hei kalian itu bukan dzurriyyahnya Rasulullah, karena Wali Songo itu bukan dzurriyyah Rasulullah, kalau dengan sengaja dan tahu dia bahwa itu tidak benar, dengan sengaja menuduh tersebut, maka kembali kepada dirinya, dia sama dengan mengatakan hei kafir. Berarti karena orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dengan sengaja, kufur hukumnya. Berarti kalau kita menuduh mereka beliau-beliau ini putus, berarti kita menuduh mereka itu kufur. Kalau ternyata tidak benar dan bahkan buktinya otentik, di kesultanan masih ada manuskrip silsilah dari Sunan Gunung Jati, dan itu benar, valid, kemudian divaliditas juga oleh ulama dari Hadramaut, maka berarti kalau dengan sengaja menuduh sama dengan menyebutkan kafir, balik lagi kepada yang menuduhnya. Itu bukan hal yang ringan. Kalau tidak tahu wis menang baik. Betul? Sing penting kan kita urip rukun, dan sing penting ojo gawe ngasap nganggo nasab. Betul? Jangan menggunakan nasab untuk ngasab, artinya mencari uang. Yang penting akhlak. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ya Bani Hashim, la ya'tini nas yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Hai Bani Hashim, keluargaku, jangan sampai nanti manusia pada hari kiamat datang kepadaku dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma membawa nasab kalian saja. Nanti memalukan. Kemudian man ayyara Muhammad man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa orang yang amalnya sedikit atau amalnya buruk, maka nasabnya tidak akan menolongnya mempercepat sampai pada keridhaan Allah, tidak akan mempercepatnya sampai pada kemuliaan. Baik, saya bacakan supaya otentik. Ada Kanjeng Sinun, dari mulai Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati, Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Gelar Syarif itu sama dengan Sayyid, sama dengan Habib. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya tidak semua dzurriyyah Rasul langsung dikatakan Habib. Tidak. Hanya orang yang sudah umurnya matang, dewasa, alim, kemudian akhlaknya bagus. Siapa juga yang menyematkan gelar Habib? Gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi Al-Imam Abdullah ini, Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bergurunya itu oleh ibunya ketika bayi dititipkan di kuburan, gitu loh. Dititipkan di kuburan Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sudah agak gedean, kira-kira 8 tahun, dicari lagi, anaknya udah gede, tengol gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mau di sini anaknya jadi wali lagi, titipkan di Gunung Jati di sini. Tengol jadi tukang blangkon nanti. Tapi yakinlah, karena waliullah itu jangan kita anggap mereka itu wafat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wallahu rasul alam bi wa makna. Jangan kalian anggap orang-orang yang meninggal di jalan Allah masuk Kanjeng Sunan Gunung Jati itu wafat. Memang secara fisik pernah wafat, akan tetapi mereka itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu masih hidup. Dan bahkan diberikan rezeki. Apa rezekinya? Dalam suatu riwayat ada 3 golongan manusia yang masih bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Apalagi mafhumnya sekarang belum kiamat. Kiamat aja oke, luar biasa, tapi masih bisa nolong. Siapa? Al-Anbiya, para nabi, wal ulama yang kedua orang-orang alim, wasyuhada yang ketiga orang yang mati di jalan Allah Ta'ala. Jangan ngaku mati di jalan Allah tapi ternyata di jalan Tamrin ngebon.
Itu nggak termasuk. Ya. Mereka diberikan rezeki, di antaranya mampu memberikan syafaat, termasuk yang saya, Said Ahmad Zakaria, ketika masa-masa terjadi pemberontakan di Hijaz. Hijaz itu sekarang jadi Saudi Arabia. Kalau dulu Hijaz, Makkah, Madinah, terjadi pemberontakan oleh keluarga Ibnu Saud, ya, didukung juga dari kelompoknya Muhammad bin Abdul Wahab, para pengikutnya. Kemudian didukung juga oleh Israel, oleh Inggris. Masuk tentara Inggris ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Yang saya pengajar di Masjidil Haram di Babus Salam selama 13 tahun. Tapi perang melawan tentara Inggris dan pemberontak, pernah tertangkap yang saya oleh pasukan Inggris. Kemudian pada saat tertangkap, ada di kereta kerangkeng yang ditarik oleh kuda ataupun unta. Beliau tawasulnya ke wali-wali tanah Jawa, di antaranya ke Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati. Rantai yang membelenggu tubuhnya pecah saat itu pula, kemudian bisa lepas dari kereta kerangkeng dan bersatu lagi dengan para ulama-ulama Nusantara yang menjadi pengajar di Masjidil Haram, ikut berjuang lagi. Tuh, seperti itu. Di sini sanad silsilah Kanjeng Sinun Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi namanya sebetulnya Hidayatullah, diberikan gelar Syarif karena beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang juga memiliki kedudukan di masyarakat sebagai pembesar dari keluarga kerajaan. Karena ayahnya juga seorang raja. Beliau putra dari Sayyid Abdullah Amatuddin, putra dari Sayyid Ali Nuruddin, putra dari Maulana Jamaluddin Akbar Hussein, putra dari Sayyid Ahmad Shah Jalal, putra dari Sayyid Abdullah Azmat Khan. Di sini tulisannya begitu. Saya ngikutin tulisan saja pokoknya. Sayyid Abdullah Azmat Khan putra dari Amir Abdul Malik. Siapa Amir Abdul Malik? Beliau adalah zuriyah Rasul dari Yaman, dari Hadramaut, yang hijrah ke Nasirabad, salah satu wilayah kenegaraan Islam di India, tapi sudah dikuasai oleh Genghis Khan, oleh Kubilai Khan, oleh Mongolia. Maka setiap wilayah yang dikuasai oleh Mongolia semuanya harus menggunakan gelar Khan. Akan tetapi karena itu adalah wilayah Muslim, juga banyak ahli hadis di sana, banyak yang paham tentang kemuliaan dzurriyyah Rasulullah SAW, maka diberikan gelar juga Azmat dengan tak taknif, bukan tak marbutoh, dengan menggunakan bahasa Urdu. Kalau bahasa Arabnya Az-Zamat lah, begitu kurang lebih. Artinya keluarga yang mulia. Tahu beliau itu dari keluarga keturunan yang mulia, beliau Rasulullah diberikan gelar itu. Dan karena masuk ke dalam keluarga kerajaan Nasirabad, maka diberikan juga gelar Khan, jadi Azmat Khan. Maka putranya diberikan gelar Azmat Khan. Kemudian beliau Sayyid Amir Abdul Malik, putra dari Sayyid Alwi, putra dari Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, putra dari Sayyid Ali Khalid Qasam, kemudian juga putra dari Sayyid Alawi, putra Sayyid Muhammad, putra Sayyid Alawi, putra Al-Imam Abdullah atau Ubaidillah, putra Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Allah, putra Al-Imam Ali Al-Naqib atau Isa Al-Naqib, putra dari Al-Imam Muhammad Al-Naqib, putra dari Al-Imam Ali Al-Radi, putra dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq, putra dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir, putra dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Al-Imam Sayyidus Syuhada Sayyidina Husain radhiyallahu an, putra dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka otentik dan diakui oleh ulama ahli nasab dan bahkan mufti tarikh, Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati adalah habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada habaib menyatakan Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati dan keturunannya itu bukan dzurriyyah Rasul, songong apalagi kalau tinggal di Cirebon. Siapa yang ngomong? Saya. Emang kenapa? Mulut-mulut gue? Ya. Kenapa saya kok sangat membela? Karena saya di Indonesia, tinggal di Indonesia, bisa paham tentang Islam dengan wasilah Wali Songo, dengan wasilah Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati. Kalau mereka dulu tidak membawa Islam ke Indonesia, mungkin kita masih Hindu, masih Buddha, masih penyembah apa, penyembah batu paling. Gitu kan? Maka kata baginda Rasulullah SAW, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah.
siapa orang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini juga saya bersyukur kepada teman-teman, anak-anakku, sahabat-sahabatku, kakak adikku dari Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon yang sudah menjaga kondusivitas dari pengajian ini.